Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih membahas tentang perkara salam. Wasabi, adapun yang ketujuh, kita akan membahas tentang sahnya barang yang dipesan. Ada beberapa syarat. Yang ke-1 sampai ke-6 telah kita bahas. Sekarang wasabi yang ketujuh. Ayat taqobado, hendaklah saling menerima. Saling menerima siapa keduanya. Al muslimu, maksudnya orang yang memesan, wal muslamu fi, dan orang yang dipesan. Fi majlisil aqdi, di dalam majelis akad. Qabla tafarruqi, sebelum berpisah. Jadi yang ketujuh maksudnya muslim orang yang memesan, dan muslam ilai orang yang dipesan harus melakukan serah terima saman sebelum berpisah. Yaitu saman itu bisa berupa saman itu harga beli, bisa berupa uang atau barang. Falau tafarraqo, seandainya berpisah siapa keduanya, muslim dan muslam ilaih, qabdi roksi, sebelum menerima roksil mal. Roksil mal ini ya dalam akad salam, di dalam masalah yang lain disebut saman, namun di dalam akad salam disebut dengan roksul mal. Falau tafarraqo, sebelum jikalau berpisah, qabla qabdi, jadi sebelum berpisah keduanya, qabla qabdi roksil mal, sebelum menerima roksul mal, sebelum menerima penerimaan modal, maksudnya batola, maka batal al akdu, apa akad. Seandainya keduanya berpisah sebelum menerima roksul mal, barang yang digunakan sebagai harga, maka akad salam tersebut menjadi batal. Jadi demikian maksudnya. Au ba'da qabdi ba'dihi, atau setelah menerima sebagian roksul mal. Fafihi, maka di dalam masalah tersebut hilafut tafriqi safqah, adapun perbedaan pemisah akad. Jadi setelah menerima sebagiannya saja, maka dalam perbedaan ini, dalam permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau seandainya menerima sebagian roksul mal, maka ada dua pendapat. Yang pertama, tidak sah sama sekali. Yang kedua, sah hanya yang diterima saja. Namun sebagai kehati-hatian, mendingan diusahakan menyerahkan roksul mal seluruhnya. Wal mu'tabaru, adapun yang diperhitungkan, al qabdu, ialah menerima al hakikiyu, yang hakiki. Jadi yang diharuskan adalah penerimaan yang hakiki. Maksudnya apa? Jika ada muslim, orang yang memesan, dan muslam ilaih, orang yang dipesan. Nah, ketika mereka berakad salam, artinya si A memberikan saman atau roksul mal kepada si B. Ini langsung dia memberikan kepada si B di dalam akad salam tersebut. Si B yang menerima dari si A. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah penerimaan yang hakiki. Kemudian falau ahala, jika memindahkan, seandainya memindahkan al muslimu, siapa orang yang memesan, biroksil malis salami, dengan roksul mal, dengan modal akad salam, wakobadohu, dan menerima pada roksul mal, al mukhtalu, siapa orang yang menerima pindahan piutang, wahwa muslam ilaihi, wahwa adapun mukhtal, muslam ilaihi, ialah orang yang mendapat pesanan, minal muhali, dari orang yang punyai hutang pada muhil, minal muhali alaihi, dari orang yang mempunyai hutang pada muhil, fil majlisi, di dalam majlis,
lam yakfi, maka tidak cukup. Maka seandainya Muslim melakukan akad hiwalah. Jadi hiwalah ini bab yang akan dibahas nanti secara terperinci. Nah, ini disinggung saja. Jika Muslim melakukan akad hiwalah, pengalihan utang, dengan roksul malnya akad salam, dan muhtal orang yang menerima peralihan, ini penjelasannya, yaitu muslam ilaih, menerima barang tersebut dari muhal alaihi, orang yang diberi beban hutang, maka di tempat akad tersebut, maka hal itu tidak mencukupi. Misalkan begini, tadi dianjurkan, disyaratkan, diperintahkan penerimaan yang hakiki, yang diperhitungkan penerimaan yang hakiki. Sekarang ini penerimaan peralihan. Nah, ini yang tidak cukup. Si A muslim, si B muslam ilaih. Nah, ada si C, si A yang memesan barang. Harusnya dia membayar, si A memesan barang kepada si B. Harusnya pas akad salam si A dan si B ini, si A memberikan saman atau roksul mal kepada si B langsung. Nah, ini penerimaan yang hakiki. Nah, ketika A tidak bisa memberikan roksul mal kepada si B, karena si C ini punya hutang kepada si A, maka si A ini mengalihkan samannya atau roksul mal kepada si C. Si C yang membayar saman atau roksul mal kepada si B. Nah, jadi urusannya si A, si B, si C dengan si B, bukan si A lagi. Karena si A ini telah mengalihkan kepada si C. Nah, ini tidak cukup. Nah, seperti itu penjelasannya. Wasamin, adapun yang ke-8, ayyakuna, hendaklah ada akdus salami, apa akad salam, najizan, itu langsung atau terlaksana. La yadkhuluhu, tidak masuk pada akad salam hiyarus syarti, apa hiyar syarat. Jadi yang ke-8, akad salam harus dilakukan dengan cara najizah atau langsung, tidak berlangsung hiyar syarat pada akad salam. Bihilafi hiyaril majlis, berbeda dengan hiyar majlis. Fa'innahu, maka sesungguhnya hiyar majlis, yadkhuluhu, ialah masuk apa hiyar majlis pada akad salam. Jadi kalau kita akad dengan akad salam ini harus enggak boleh ada hiyar syarat. Akad salam kan sudah kita memesan barang, sudah ada waktu. Jadi si A memesan barang kepada si B. Si A membayar roksul mal atau saman kepada si B. Jatuh temponya telah disebutkan, hari bulan ini harus ada penyerahan penerimaan barang. Misalkan si A memesan bulan Januari. Si B yang dipesan Januari, si A meminta bulan, ada kesepakatan dari mereka bulan Mei akhir. Nah, sesudah Mei akhir, penerimaan barang oleh si B kepada si A, diterima barang. Nah, pada saat penerimaan, barang tentunya diambil oleh si A dan dibawa pulang. Maka tidak boleh dalam 3 hari si A sudah memakai atau sudah menggunakan, dibatalkan lagi. Nah, ini nggak boleh, harus ya sudah ada kesepakatan, dia bertemu dengan akad salam, bertemu dengan si B dalam akad salam, dalam penyerahan barang, maka di sini tidak ada hiyar syarat lagi. Nah, jadi hiyar syarat kan 3 hari maksimal, tidak ada waktu-waktu, tidak ada kesempatan itu, atau tidak ada hiyar syarat. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, ini tentang dibahas secuil tentang hiwalah, pengalihan utang. Insya Allah akan dibahas secara detail bab selanjutnya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.